Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anggiat Sihombing di Ombing Channel. Saya berharap kamu masih dalam keadaan sehat, masih diberikan rezeki, dan tidak kurang apapun. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel 2013, di mana mungkin di antara kamu ada yang masih belum memahami yang namanya apa fungsi dan tujuan dari Microsoft Office 2013. Microsoft Office 2013 ini merupakan suatu program spreadsheet di mana spreadsheet itu adalah tabel informasi yang berbentuk kotak atau grid. Pada umumnya informasi yang disajikan pada spreadsheet berupa informasi finansial atau keuangan. Yang lebih konkretnya bisa kita katakan spreadsheet adalah lembar kerja atau sheet yang menampilkan data akuntansi atau data lainnya dalam bentuk baris-baris atau kolom-kolom. Spreadsheet juga merupakan program aplikasi komputer yang memsimulasikan spreadsheet dengan menangkap atau menampilkan maupun memanipulasi data yang diatur pada baris dan kolom. Nah, itu dia guys. Lalu, dalam video kita kali ini, kita akan mengulas bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel 2013 dan juga ruang lingkup kerja di Microsoft Excel 2013. Oke guys, saksikan terus video ini, jangan di skip agar kamu tidak gagal paham. Saya akan menjelaskannya secara mendetail. Nah, ruang kerja Microsoft Excel 2013 yang pertama sekali itu adalah tombol minimize atau restore, ya. Itu dia. Jadi yang dimaksud dengan tombol minimize atau restore itu ini dia, ya. Oke, ini dia tombol minimize. Oke, dia akan menutup, sedangkan ini adalah restore atau membuatkan tampilan Microsoft Excel tidak penuh. Oke guys, itu yang pertama sekali. Baru tampilan yang lainnya lagi itu adalah title bar. Title bar yang di sini sekarang kamu baca adalah book 1 Microsoft Excel. Di sini dia otomatis tertulis book 1 karena kita belum menyimpan. Kalau kita sudah menyimpan, maka book 1 ini akan berubah namanya menjadi nama apa yang kita simpan. Oke, kita langsung simpan aja dulu kita akan lihat perubahannya. Di sini ada tombol disket, ya. Disket ini dia berfungsi untuk menyimpan dengan shortcutnya Ctrl X. Oke, saya tekan, maka dia akan menyimpan, memilih di mana lokasinya. Saya bikin aja dulu dia di folder yang sudah ada. Itu dia Chrome. Kita kasih namanya Excelku. Excelku. Ini nama filenya. Oke, nama filenya Excelku. Kita simpan di komputer, lalu kita save. Maka tadi yang book 1 berubah menjadi Excelku. Oke, itu dia di bagian namanya title bar. Oke, baru selanjutnya itu dia ada di sini dia tulisan file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan add-ins. Baris yang ada tulisannya file, home ini disebut dengan namanya menu bar, di mana baris ini dia berisikan menu-menu yang berfungsi atau digunakan dalam penggunaan Excel, ya. Sebagai contoh ada dia menu home, berisikan semuanya. Di sini ada dia clipboard, font, alignment untuk pengaturan format di Excel. Insert untuk memasukkan, kita bisa memasukkan tabel, gambar, shape maupun yang lain-lainnya.
Begitu juga yang namanya page layout. Jadi ini namanya adalah menu bar. Sedangkan di dalam menu bar itu, di sini dia ada yang namanya toolbar. Toolbar merupakan berisikan tool-tool atau fungsi-fungsi yang bisa digunakan dalam pengaturan kalau kita bekerja dalam Excel. Oke, ini namanya ada toolbar. Di mana toolbar ini dia isinya berbeda-beda di setiap menu bar. Contohnya di menu home, ini dia toolbarnya. Sedangkan kita ke menu insert, toolbarnya beda lagi. Sedangkan page layout, ini lagi dah bentuk toolbarnya. Oke guys, itulah dia. Ya, ini dia dari toolbar. Lalu kita ke bawahnya lagi, di situ ada namanya name box. Name box ini dia bisa berupa alamat sel. Di sini sekarang tertulis dia B14, artinya kita sekarang berada di kolom B baris 14. Ya. Ini dia. B14. Kita berada di kolom B di baris 14. Kalau kita ketikkan di sini dia contohnya A2, maka kita sekarang sel kita berada di sel di kolom A baris yang kedua. Itulah dia dari name box atau alamat sel. Baru yang di sampingnya ini adalah namanya formula bar. Formula bar untuk kita bisa mengetikkan rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam pemanipulasian data di Excel. Jadi kita bisa mengetikkan di sini ataupun kita juga bisa melihat rumus apa yang kita gunakan. Sebagai contoh, di sel A2 saya ketikkan 3 dan di sel B2 saya ketikkan dia 4. Oke. Nah, ini namanya adalah formula bar. Formula bar ini dia fungsinya untuk kita melihat atau mengetikkan rumus-rumus Excel yang kita gunakan dalam memanipulasi data di Excel. Oke, dimana untuk membuatkan rumus kita di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan, ya, sama dengan. Jadi di sini bisa kita buatkan contohnya sama dengan 6 ditambah 3, ya. Di sini saya ketikkan dia sama dengan 6 tambah 3, maka kalau saya enter dia sama dengan 9, ya. Perhatikan di sini tertulis dia 9, sedangkan di rumusnya dia tertulis dia sama dengan 6 tambah 3. Yang ditampilkan di sini adalah 9 itu merupakan hasil pemanipulasian data di formula bar yang isinya sama dengan 6 tambah 3. Oke, itulah dia guys, fungsi dari formula bar. Lalu di dalam Excel itu dia ada yang namanya baris dan kolom, ya. Dimana kolom itu dia ini yang dimaksud dengan kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Oke. Dimana kolomnya itu dia dimana untuk Microsoft Excel 2013 kolomnya itu kolom yang terakhir adalah kolom XFD, ya. Ini dia. Ini adalah kolom yang terakhir. Oke, jadi kalau kita untuk mau ke kolom sampingnya lagi itu tidak ada lagi, ya. Kolom yang terakhir itu adalah kolom XFD. Oke. Nah, itu dia untuk yang kolom. Sedangkan yang baris itu adalah yang ini. Sini dia ada baris 1, baris 2, baris 3 dan baris yang terakhir adalah baris 1.048.576. Oke, inilah dia guys.
baris terakhir di Microsoft Excel 2013. Oke, jadi sangat banyak ya. Jadi kalau bisa kita jumlahkan, di mana di dalam Excel 2013 kolomnya itu dia berjumlah 16.348. Maaf, 16.384 kolom. Sedangkan baris sebanyak 1.048.576. Oke, inilah dia guys. Baris dan kolom di Excel 2013. Ya. Oke. Inilah dia. Kalau ya, untuk dia kolom 16.384 kolom, sedangkan baris 1.048.576. Oke guys, itulah dia. Ya. Oke, kita lanjut. Itu dia dari baris dan kolom. Sekarang sel. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, di sini saya akan mengklik sebuah sel. Nah, di sini dia ada sel, perhatikan. Sel ini dia berada di alamat E4. Artinya dia berada di kolom E dan di baris keempat. Ya. Antara perpotongan baris dan kolom, ya, baris dan kolom itu dia disebut dengan sel. Ya. Itu dia. Oke. Sedangkan kumpulan dari beberapa sel, ya, seperti ini disebut dengan yang namanya dia range. Oke. Nah, itulah dia guys. Itulah bentuk tampilan Microsoft Excel 2013 bagi kamu yang pengen belajar Microsoft Excel 2013 sebagai pemula. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan untuk segala kekurangannya. Jika kamu suka dengan video saya ini, silakan like, dan jika kamu memiliki pertanyaan, isi di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum mensubscribe. Oke guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.